Hai rekan-rekan semua, apa kabar? Salam jumpa di channel Ribuan Langkah. Di channel ini saya mengajak rekan-rekan semua untuk bersama saya menapaki ribuan langkah, menyusuri berbagai tempat dengan berbagai suasana dan nuansa, cerita dan memori, juga peninggalan dan sejarah. Seperti setiap perjalanan ini selalu membuka pengalaman dan wawasan baru untuk saya. Semoga juga channel ini dapat bermanfaat untuk rekan-rekan semuanya. Rekan-rekan, kali ini saya berkesempatan mengunjungi Kota Lama Banyumas yang terletak di tepi Sungai Serayu. Kota ini telah lama menjadi pusat peradaban di daerah Jawa Tengah. Kalau kita dapat melihat balik, sudah sejak dari zaman Kerajaan Pajang. Kota ini lalu kemudian mulai dibangun dan kemudian terus berkembang menjadi pusat pemerintahan dan keramaian sebelum kemudian akhirnya pada tahun 1937 pusat pemerintahan ini dipindahkan ke kota Purwokerto sehingga ibu kota Kabupaten Banyumas sekarang berada di Purwokerto. Nah, lokasi ini sebagai pusat pemerintahan yang lama kaya akan peninggalan sejarah masa lalu dan kita juga dapat menemukan berbagai cagar budaya maupun warisan sejarah yang menandai perkembangan wilayah Banyumas setidaknya dari abad yang ke-16. Ada 3 video yang dapat rekan-rekan simak dari hasil kunjungan saya di bulan Agustus 2024 ini. Kita akan mulai perjalanan dari seberang bagian selatan alun-alun Kabupaten Banyumas. Di sini kita dapat melihat dari jauh adanya monumen pesawat terbang atau pesawat udara di alun-alun Kabupaten Banyumas ini. Persis di belakang dari signage atau tulisan Banyumas di sana kita dapat melihat pesawat asli MiG-17 yang dimiliki oleh TNI Angkatan Udara dan pada masanya menjadi bagian dari pertahanan udara Indonesia, yaitu adalah pesawat MiG-17 buatan Rusia. Kita mendekat ke arah alun-alun, kita menyeberang melihat lebih dekat monumen pesawat tersebut yang setelah tidak digunakan lalu saat ini dirakit dan ditempatkan di alun-alun Kabupaten Banyumas menjadi point of attraction atau objek yang menarik bagi masyarakat maupun wisatawan yang berkunjung di alun-alun Kabupaten Banyumas ini. Nah rekan-rekan, alun-alun Kabupaten Banyumas ini adalah suatu lapangan berbentuk square atau segi empat yang dibagi oleh jalan yang membujur dari utara ke selatan, membagi dua alun-alun ini menjadi 2 lapangan rumput yang simetris di bagian barat dan timur. Nah, kita sekarang akan bergerak dahulu berjalan menyusuri bagian selatan dari alun-alun ke arah barat. Ya, jadi kita dapat melihat inilah suasana alun-alun Kabupaten Banyumas pada sore hari di bulan Agustus 2024. Kita lihat banyak sekali pohon peneduh yang ditanam di sini sehingga masyarakat, wisatawan dapat kemudian beristirahat, berteduh di kawasan ini di bagian luar dari alun-alun, dan juga warga lokal juga dapat berjualan di sini, baik berjualan mainan anak-anak maupun berjualan makanan dan minuman, sehingga dapat menggerakkan ekonomi masyarakat Kabupaten Banyumas. Nah, kita sampai sekarang di pojok atau di sudut barat daya dari alun-alun, dan di sini kita akan berbelok untuk menyusuri bagian barat dari alun-alun Kabupaten Banyumas. Ya,
kita akan berbelok di sini. Ya, jadi di bagian barat dari alun-alun ini dapat rekan-rekan lihat juga suasananya mirip dengan di bagian selatan. Kita lihat banyak pohon peneduh dan juga ada tempat-tempat duduk yang disediakan dan juga ada pedagang-pedagang makanan dan minuman yang berjualan di kawasan ini. Nah, rekan-rekan, kita juga melihat di bagian barat dari alun-alun, di seberang alun-alun terdapat tembok yang cukup panjang. Ini adalah tembok dari Masjid Agung Nur Sulaiman. Jadi masjid tua atau bisa dikatakan tertua di wilayah ini yang menjadi saksi penyebaran Islam di wilayah Kabupaten Banyumas. Jadi Masjid Agung Nur Sulaiman ini sudah ada dari beberapa literatur yang saya baca dari abad ke-18 Masehi ya, dan memiliki arsitektur yang juga sangat khas. Jadi kita lihat Masjid Agung ini dari dekat ya. Nah, kita lihat bahwa Masjid Agung ini memiliki atap tumpang. Yang khas sekali adalah bangunan Jawa pada masanya. Jadi adalah salah satu cagar budaya yang dimiliki oleh Kabupaten Banyumas di lokasi ini, yaitu Masjid Agung Nur Sulaiman. Nah, rekan-rekan, kita berjalan terus menyusuri bagian barat dari alun-alun Kabupaten Banyumas, dan sebagai info, kita tidak akan menyusuri bagian timur, tetapi di bagian timur yang simetris dengan bagian barat, kita akan menemukan kemudian di sana ada objek yang lain sebenarnya, yaitu adalah rumah tahanan atau rutan atau lapas Kabupaten Banyumas. Jadi ini saya lihat sangat cocok dengan konsep alun-alun yang biasa kita temui pada Pulau Jawa atau di Pulau Jawa, bahwa biasanya alun-alun adalah pusat kegiatan di mana di sekelilingnya terdapat tempat ibadah, ada juga penjara atau rutan, dan juga lalu kemudian ada pusat pemerintahan yang paling penting di sana. Ada pusat kerajaan atau pemerintahan, dan juga tidak jauh biasanya juga terletak market atau pusat perdagangan, pusat perekonomian. Nah, kita sudah sampai pada bagian utara dari alun-alun. Dapat rekan-rekan lihat ya, di sini di bagian utara di seberang juga terdapat kompleks sekolahan, ada SD negeri maupun SMP negeri Banyumas yang ada di sana. Ya, suasana bagian luar dari alun-alun di bagian utara ini juga masih mirip dengan bagian selatan dan bagian barat. Dan dari jauh rekan-rekan dapat melihat juga adanya Monumen Tugu Kabupaten Banyumas yang sudah berdiri sejak lama. Jadi Monumen Tugu ini juga menjadi salah satu penanda atau menjadi salah satu objek monumen kebanggaan dari Kabupaten Banyumas. Nah, rekan-rekan, kita tidak akan berjalan lebih jauh ke arah timur, tetapi karena waktu yang terbatas, kita akan berbelok ke arah utara. Kita akan terus berjalan ke arah utara. Kita akan memasuki jalan alun-alun. Jadi kita akan menyeberang, melintasi Tugu Monumen Kabupaten Banyumas ini. Kita akan berjalan lurus melewatinya. Kita akan menyeberang. Dan kita akan masuk ke jalan alun-alun yang terletak persis di seberang dan di bagian tengah dari alun-alun Kabupaten Banyumas. Jadi kita bisa lihat di sini sudah ditata dengan sangat cantik sekali, baik alun-alun, baik juga jalan alun-alun ini memiliki pedestrian yang sangat cantik, sangat menarik, dihiasi dengan tiang-tiang lampu yang cantik, dan juga diberikan tempat-tempat duduk, diberikan juga tempat sampah. Jadi di sebelah kiri dan kanan kita dapat melihat ini adalah kompleks
SMPN atau Sekolah Menengah Pertama Negeri Kabupaten Banyumas. Ya, kita akan terus melewati kompleks SMPN 1 ini. Ya, karena di utara dari kompleks ini, di utara dari jalan alun-alun ini, kita akan sampai pada kompleks pemerintahan Kabupaten Banyumas Lama atau setelah dipindahkan ke Purwokerto, lalu sekarang digunakan oleh Kecamatan Banyumas. Jadi kita akan sampai di kompleks pemerintahan Kecamatan Banyumas yang dahulu adalah kompleks pemerintahan Kabupaten Banyumas. Ya, kita sudah sampai di gerbang, kita akan menyeberang jalan kembali dan kita masuk ke kompleks pemerintahan Kabupaten Banyumas Lama atau Kecamatan Banyumas sekarang. Kita lihat dari jauh, kompleks ini sangat megah ya. Dan dari jauh kita bisa melihat kehadiran suatu pendopo di bagian tengah dari kompleks ini. Pendopo yang sangat luas. Jadi dahulu di sini bertempat di lokasi ini adalah pendopo Si Panji yang didirikan dari sejak awal berdirinya atau berkembangnya Kabupaten Banyumas. Tetapi seiring perpindahan ke Purwokerto pada tahun 1937, pendopo Si Panji juga ikut diboyong ke sana. Sehingga di tempat ini lalu dibangun duplikat dari Si Panji yang disebut menjadi pendopo duplikat Si Panji. Dan pada tahun 2022 lalu kemudian nama pendopo ini diubah menjadi pendopo Balai Adipati Merapat, mengikuti nama atau gelar dari pendiri wilayah Banyumas ini. Nah, di belakang pendopo dapat kita lihat bangunan juga yang sangat cantik ya. Bangunan bergaya kolonial ya, yang sangat cantik di belakang pendopo ini, bangunan utama atau bangunan tengah. Dan juga ini ternyata juga kita lihat memiliki sayap kanan dan sayap kiri atau sayap barat dan sayap timur. Dan kita akan masuk melalui gerbang yang ada di bagian sayap barat. Saat ini kita masuk ke selasar yang menghubungkan bagian utama dengan bangunan-bangunan yang ada di sayap barat dan timur. Dan kemudian kita masuk melewati selasar ini, kita sampai ke Taman Sari atau halaman belakang dari pusat pemerintahan Kabupaten Banyumas Lama atau Kecamatan Banyumas sekarang ini. Jadi halaman belakang ini atau Taman Sari ini juga ditata dengan sangat cantik. Ya, banyak tempat-tempat duduk, taman yang indah, tiang-tiang lampu, plaza-plaza atau tempat-tempat lapangan-lapangan space yang cukup luas yang juga dapat digunakan jika ada event-event atau untuk juga bersantai bagi para wisatawan atau masyarakat menikmati keindahan dan keasrian dari Taman Sari, pusat pemerintahan Kecamatan Banyumas ini. Nah, rekan-rekan, inilah kira-kira tampilan dari bagian belakang pusat pemerintahan, gedung pusat pemerintahan Kabupaten Banyumas dan juga Taman Sari Kecamatan Banyumas. Ya, kalau kita bergerak terus ke utara, rekan-rekan dapat lihat di penghujung sana, tepat di bagian tengah dari Taman Sari ini, kita dapat melihat gerbang belakang Taman Sari. Ya, jadi perjalanan kita akan berakhir di sini. Ya, di bagian belakang dari Taman Sari ini, kita akan dapat masuk ke bagian pecinan atau kompleks pemukiman Tionghoa yang terdapat di Kabupaten Banyumas Lama, yang juga sudah ditata dengan cantik dan menjadi bagian dari video yang ketiga nanti. Kita akan berjalan-jalan di sana. Nah, dari gerbang halaman belakang Taman Sari Kecamatan Banyumas ini saya akhiri liputan video yang pertama ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan sampai jumpa di video berikutnya rekan-rekan.